Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 5 saham di sektor telco yang akan saya analisa sore hari ini. Yang pertama Excel, kedua ISAT, ketiga Telkom, keempat Pren, dan kelima Tower. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini tutup di zona merah, sempat menyentuh level terendahnya di 5073, tapi kemudian naik lagi dan tutup di 5115, turun 0,25%. Transaksi ada di 9,5 miliar, asing net sell di 528 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Indeks secara technical ya masih aman ya, masih di area support. Hari ini indeks menyentuh dynamic support EMA 20 di 5073, tapi kemudian mantul dan dibawa naik lagi ya. Untuk besok masih sama, indeks akan masih menguji supportnya di 5100. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya menguji lagi EMA 20-nya support dinamiknya di 5070 sampai 5073. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 5000. Harusnya 5000 seperti analisa saya sebelumnya dipertahankan ya. Dan besok juga ada pemilu Amerika dan kemungkinan di 3 hari ke depan akan ada perubahan yang signifikan untuk IHSG ya. Melihat hasil pemilu Amerika ya. Kalau sentimennya positif ya harusnya IHSG mampu breakout dari dynamic resisten EMA 200 di 5140. Ya minimal tutup di 5180 lah. Alangkah bagusnya seminggu ini dia mampu breakout dari 5200 ini ya. Apakah bisa? Ya bisa aja. Atau malah dia koreksi dan mengarah ke 5000. Jadi perlu hati-hati, sesuaikan strategi Bapak Ibu bagaimana menghadapinya. Saham-saham yang Bapak Ibu pegang ya sesuaikan trading plan ya. Kalau yang trading, yang investasi ya dilihat aja. Nanti kalau mau nambah atau berat down ya beli-beli di harga support bawahnya lah, cari support-support kuatnya. Jadi seperti itu ya. Untuk IHSG masih aman menurut saya selama di atas 5000. Walaupun ya kemungkinan ke 5000 cukup besar juga ya. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel. Excel turun hari ini 0,98% ke level harga 2010. Dan terlihat dalam penurunan tipis Excel hari ini asing masih net buy ya. Yang Bapak Ibu bisa lihat Credit Suisse hari ini masih distribusi ya. Tidak ada di top 10 buyer. Dan CMB hari ini ya sama ya. Ada juga dia jual. Ya Credit Suisse lah yang tidak ada beli. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel ada di area support. Kalau yang kemarin beli di 2050 ya tetap ya harga cut loss-nya di 1940 sampai 1950 dan harusnya Excel mempertahankan ya levelnya di 2000. Kalau itu di breakdown ya maksimal Excel ke 1800 ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di tanggal 31 Maret ada gap walaupun kecil. Nah, ya, ada gap walaupun kecil. Dan apakah bisa spekulasi buy di area support? Ya bisa juga ya kalau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buy di area support, cut loss-nya ya jangan di sini. Walaupun dekat, ya terlalu dekat 2-3% ya di bawah sini lagi lah. Di 1900 Bapak Ibu bisa cut loss di 1900 itu dengan kondisi kerugian di 5%, take profit di EMA 20. Nah, dia akan uji dulu 2140 sampai 2150. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke resisten sideway-nya di 2225. Dan Excel ini akan bagus kalau sudah di atas ya di 2225. Ya minimal dia harus di 2230 sampai 40 bisa spekulasi buy on breakout. Potensi arahnya kalau buy on breakout ya ke 2400 terdekat resistennya dan ke resisten EMA 200 di 2500. Jadi seperti itu untuk Excel. Perlu hati-hati karena Excel masih di area downtrend lainnya juga belum patah ya. Nah, jadi akan patah kalau udah di atas 2130 sampai 2140 lah. Tapi lebih bagus seperti saya bilang tadi kalau dia sudah di atas 2225. Sini
arah Excel nggak ke bawah lagi. Kalau confirm breakout, arah Excel nggak ke bawah lagi. Ya, jadi 2225 sampai 2240 ini kunci Excel untuk tidak mengarah ke bawah lagi ya. Kalau dia sudah di atas sini, sangat kecil kemungkinan dia ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Tren jangka pendek masih menguji support di 1990. Karena Bapak Ibu bisa perhatikan indikator MACD sudah membentuk dead cross dari minggu lalu. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk, tapi masih tipis ya. Ya masih bisa mantul lah Excel di area support ini. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT pada hari ini ditutup di level harga 2010 sama harga penutupan pada hari Selasa minggu lalu. Dan di hari ini asing jualan cukup besar di saham ISAT. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT sudah 2 candle setelah breakdown dari EMA 20-nya, support dinamik. Ya, arahnya ke support yang ditarik garis di 1960 ya. Kalau 2 candle lagi ISAT tidak mampu naik, minimal tutup di 2050 sampai 2060, ya arah ISAT ke bawah ya. Apakah bisa breakdown dari 1960? Ya bisa aja, tapi kalau saya lihat ya kecil lah. Kalaupun dia turun ke 1740 ini ya kecil lah. Jadi seperti itu untuk ISAT. Arah terdekat jangka pendek menguji supportnya 1960. Kalaupun tidak sampai situ bisa juga ISAT mantul ya. Ya 2 candle seperti saya bilang tadi, 2 candle. Kalau tidak mampu naik di atas 2050 sampai 2060, ISAT ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu untuk ISAT. Bagusnya kalau sudah di atas di 2240 sampai 2250. Seperti Excel, kalau ISAT di atas resistennya ini, kalau konfirmasi breakout ya nggak ke bawah lagi ISAT ya. Minim-minim dia ke bawah ya di daerah sini aja di 2200 ini. Pokoknya nggak lebih dari 2200 penurunan ISAT. Kalau sudah di atas 2240. Jadi seperti itu untuk ISAT. Indikator MACD juga mulai menyempit. Garis biru sudah mendekati garis merah. Bar chart di atas 0 juga makin tipis. Tapi Bapak Ibu bisa lihat dalam penurunan 2 hari ISAT setelah breakdown EMA 20-nya volume kecil. Jadi nggak ada tekanan jual yang signifikan ya. Jadi masih ada potensi ISAT akan mantul dari daerah supportnya ini. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom. Telkom pada hari ini ditutup turun cukup dalam 2,29% ke level harga 2.560. Dan yang Bapak Ibu bisa perhatikan, Telkom masih dijual asing ya. Jadi sudah hampir 3 minggu Telkom terus dijual asing yang cukup signifikan ya. Dan terlihat Credit Suisse, Celsa, KZ, ZP, YU masih di top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom hari ini turun dari supportnya di 2600 dan dia turun ke level harga 2560. Hampir menyentuh titik cut loss bagi yang trading ya di 2540 sampai 2530. Itu kalau beli di 2700 itu cut lossnya sekitar 6%. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu mau lebih sabar ya nggak usah cut loss ya. Nih saya bilang upside-nya juga masih besar di 25% ya. Di harga sekarang kalaupun dia menyentuh 3.000 ini di 11%, ya masih 2 kali lipat harga cut loss. Kalau Bapak Ibu mau ya average down di 2540 sampai 2530 ya. Target saya 6 bulan ke depan ya Telkom menguji 3.400 ya. Harusnya bisa untuk Telkom. Ya Telkom sudah di area support. Kalaupun dia breakdown lagi ya terlalu dalam ya 2440. Mungkin nggak ke situ ya, mungkin saja, cuman kalau saya lihat kecil. Walaupun yang Bapak Ibu bisa lihat volume Telkom hari ini signifikan ya, jadi tekanan jualnya sangat besar. Apakah ini berpengaruh dengan besok ada pemilu Amerika ya? Mungkin saja ya, karena Telkom kan listing di 2 bursa, di bursa Indonesia dan Amerika satunya. Mungkin nanti malam juga akan ada jualan Telkom yang besar di bursa Amerika ya. Kita lihat aja nanti. Dan Telkom juga indikator MACD sudah membentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga cukup dalam turunnya. Ya
ada potensi Telkom ke 2440 ya, tapi itu maksimal harusnya. Dan itu juga sangat kecil kalau ke situ ya. Mungkin di 2-3 hari ini Telkom bakal naik lagi ke 2600 ya. Jadi seminggu inilah saya targetkan, seminggu ini Telkom bakal naik lagi ke 2600. Harusnya seperti itu kalau Telkom memang arahnya ke atas ya. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat saat penurunan Telkom breakdown dari 2600 ini disertai volume yang tinggi juga di tanggal berapa ini? Di tanggal 30 September, tapi besoknya dia naik cukup besar ya. Nah, nih Bapak Ibu bisa lihat saat dia breakdown 2750 dengan volume besar, besoknya dia naik. Dan seperti itu juga di 24 Maret dia breakdown dari 2600, kemudian besoknya dia naik. Jadi untuk besok bisa terulang lagi Telkom naik ya. Harusnya minggu ini 2600 bisa Telkom tutup. Jadi di 4 hari ke depan di minggu ini ya Telkom harusnya mampu lah tutup di atas 2600. Jangan sampai dia breakdown atau konfirmasi breakdown dari 2600. Kalau dia konfirmasi breakdown 2600 ya arahnya ke 2440. Jadi seperti itu. Jadi kita masih tunggu 2-3 candle. Kalau dia mampu naik ya aman ya Telkom. Dan sekarang juga kalau Bapak Ibu mau investasi 6 bulan ya harga sekarang juga masih aman di harga 2700. Kemarin juga masih aman Telkom upside-nya. Kalau Bapak Ibu beli di minggu lalu di 2700 atau di 2 minggu lalu ya upside-nya masih 25%. Jadi nggak usah takut kalau di harga sekarang upside-nya di 33% ya. Cukup peluang makin bagus. Telkom mungkin nggak Telkom nggak ke situ ya, nggak mungkin. Menurut saya kecil kemungkinan Telkom kalau 6 bulan ke depan tidak bisa menyentuh 3400. Harusnya bisa untuk Telkom ya. Karena Telkom juga leader ya di sektornya telekomunikasi. Jadi seperti itu untuk Telkom. Yang trading ya nunggu naik dulu lah dia. Kalaupun Bapak Ibu mau spekulasi buy di bawah ini ya titik cut loss-nya yang agak dalam ya di 2400. Mending dia naik dulu ke 2600 baru spekulasi buy. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren hari ini turun 4,28% ke harga Rp67. Dan terlihat di broker Semari FZ Waterfront Sekuritas jualan yang sangat besar di 1,9 juta. Dan di foreign atau di asing terlihat masih jualannya. Walaupun di hari Selasa minggu lalu dia sempat beli, tapi di hari ini dia jualan lagi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pren ya seperti saya bilang kalau dia tidak mampu breakout 74 ini atau tutup di atas ini 1-2 candle lagi ya arahnya ke 60. Dan ini di tanggal 3 April ini ada gap kecil di sini mungkin ke arah situ ke 62. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa. Mending nunggu di 60 atau nunggu dia breakout 75 ini. Kalau confirm tutup di 75 besoknya beli aja. Cut loss-nya di 70 sampai 69 ya. Jadi seperti itu untuk Pren arahnya masih berpotensi ke bawah kalau sisa 1 atau 2 candle lagi tidak mampu naik ya. Harusnya 1 candle lagi. Kalau 1 candle lagi tidak naik nih ya, arahnya memang ke bawah ya. Indikator MACD juga sudah membentuk dead cross dari minggu lalu. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya. Pren ke bawah ya, mendingan tinggalin dulu lah saham Pren. Seperti yang saya bilang lebih aman Pren itu di 91-92 ini titik aman Pren ya. Jadi tapi di 75 ini bisa aja kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy main cepat ya bisa aja. Tapi untuk Pren lebih aman di 92 ya. Hindari dulu lah Pren. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Tower. Tower pada hari ini ditutup di harga 990 sama harga penutupan pada hari Selasa minggu lalu ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat BK JP Morgan jualan tapi dia beli juga ya. Jadi nggak masalah. YU beli 5 seller tapi dia jadi top 5 buyer juga. Credit Suisse. Nah Credit Suisse yang hari ini beli dan tidak ada terdapat di top 10 seller ya, bisa dikatakan akumulasi bisa aja. JetPay juga tidak ada di top 10 seller ya, di top 10 seller ya berarti dia akumulasi hari ini, akumulasi harian, nggak tahu jualnya kapan ya. Nah kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower di area support udah di area
trading plan atau di area spekulasi buy, ya kalau Bapak Ibu mau bisa aja spekulasi buy dengan trading plan saya minggu lalu ini. Cut lossnya di 950, buy-nya di 990 sampai 985, cut lossnya di 950 sampai 940, itu sekitar 4%. Take profitnya ya di EMA 200 di 1030 ini aja ya. Kalau mampu breakout dari 1030 ya pasang trailing stop arah selanjutnya ke 1060, bahkan bisa ke 1115. Ini juga bisa dikatakan support kuat tower ya. Kalau dia breakdown dari sini, ya besar kemungkinan dia ke 920 bahkan ke 850 lagi. Jadi seperti itu aja untuk tower. Indikator MACD juga masih dead cross, garis biru masih melebar ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk walau tidak dalam ya. Tower untuk tren jangka pendek masih menguji support di 990 sampai 980. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa tinggalkan langsung di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.